Banyak orang yang mau jadi kaya, tapi dia kadang nggak siap kalau misalnya ada yang namanya kesepian di dalam kekayaan itu sendiri. Tentunya tanpa lu sadarin, kayak orang-orang kaya atau nggak konglomerat dan bahkan mungkin di sini teman-teman lu ada orang kaya atau nggak mungkin orang yang banyak duit, tapi dia kadang merasa kesepian atau dia bahkan membeli uang untuk kalian bisa deket sama dia. Dengan cara apa? Mungkin dia nraktir kalian, dia ikut kalian kemana-mana kalian berada. Contohnya dia kadang ngajak untuk nonton bioskop, atau enggak dia kadang ngajak untuk main game di suatu tempat, mau itu di warnet, rental, segala macam, tapi dia yang bayarin. Nah tentunya hal ini tuh gue bingung ya, jadi alasan buat gue sendiri kenapa sih banyak orang kaya yang kesepian ya cuy. Dan ini dengan kategori atau konteks Gen Z yang umurnya sekitar 20 sampai 30. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian, kadang teman kalian atau nggak diri kalian sendirilah yang punya duit banyak di sini dengan kategori cukup ya, lebih dari cukup. Mau itu 100 juta atau nggak berapa pun itu terserah, intinya lebih dari cukup. Dan teman-teman sebisa mungkin kalau misalnya nggak kerja itu ya setahun cukup lah. Nah jadi mungkin banyak orang kaya yang dimana mereka itu merasa kesepian. Tentunya ada beberapa alasan di sini gue mau ngasih tahu. Yang pertama, uang itu nggak sama dengan membuat koneksi suatu emosional seseorang. Tentunya ketika uang itu bisa beli kenyamanan, tapi nggak bisa beli rasa empati, rasa memahami, dan juga rasa respect. Makanya kadang banyak banget ya orang kaya yang mereka itu dikit-dikit uang damai, dikit-dikit dikit-dikit damai dengan uang, sogokan segala macam ya. Nah tentunya hal ini tuh nggak berempati banget sama nggak beretika. Dan ya pastinya orang nanti malah yang ada cuman maunya aja. Makanya kenapa banyak orang kaya yang benar-benar kaya ya, yang benar-benar kaya itu mereka mau kelihatan miskin aja. Karena bahasanya mereka mau berbaur dengan orang-orang yang di bawah. Tapi ada juga orang-orang yang kaya yang baru nih, yang baru benar-benar kaya baru nih. Mereka tuh gayanya itu udah tengil banget. Sosialitanya benar-benar wah gila cuy, benar-benar terlalu pamer sana sini segala macam ya. Dan tentunya orang kaya yang asli dia nggak bakal pamer atau enggak dia justru menyamar menjadi orang miskin ya cuy. Dan yang kedua, tentunya orang kaya fokus untuk karir, tapi itu bisa mengorbankan relasinya. Tentunya untuk menjadi kaya atau untuk berjuang mendapatkan pundi-pundi rupiah, pasti banyak waktu yang dikorbanin. Kayak misalnya jarang kumpul, jarang hadir di acara yang sekiranya itu penting buat teman-teman yang lain padahal menurut lu gak penting. Dan juga lama-lama jaringan ini akan menyusut gitu, akan kendor dalam dirinya sendiri atau dalam lingkungan lu sendiri. Dan hal itu tuh wajar, karena kalau misalnya lu mau fokus ke karir, ya udah itu lu harus menerima kalau misalnya rasa kesepian tuh pasti ada. Emang ini gue rasain juga di masa-masa sekarang, dimana ketika gue masih kuliah, gue ini bisa nongkrong di mana-mana, gue ini bisa relasi kemana-mana. Tapi sekarang ketika gue udah lulus dari tahun 2023 akhir sampai sekarang, 2024 akhir sampai sekarang, nah ya udah rasa kesepian ini yang selalu menemani gue di saat gue bekerja depan komputer. Apalagi sekarang gue kerjanya itu dari rumah atau kerja remote lah istilahnya kurang lebih. Yang ketiga tentunya banyak orang yang akan sulit percaya dengan orang lain. Tentunya orang kaya ini bisa dibilang dia itu lebih was-was untuk mengeluarkan duitnya walaupun dia banyak duitnya. Karena dia akan mikir kalau misalnya dia ini kira-kira tulus nggak temenin gua mau kemana-mana atau cuma mau uangnya aja. Pasti orang kaya juga mikir kok kayak hal kayak gitu. Dan tentunya hal ini tuh malah bikin selektif ke teman-teman sekitarnya atau ke lingkungannya. Dan bahkan orang-orang yang temannya yang dulu yang dimana itu biasanya itu deket nongkrong bareng segala macam ya, karena dia banyak duit ujung-ujungnya dia pernah mikir kayak gitu juga, padahal kan ya temennya nggak tahu juga ya punya niat baik atau nggak niat buruk juga. Yang keempat tentunya tekanan untuk selalu sukses dan kuat. Tanpa lu sadarin, lingkungan lu ini sering menganggap kalau misalnya lu itu punya segalanya. Kayak misalnya lu mau makan gak perlu lihat harga, kayak misalnya lu pengen travelnya udah travel aja, kayak misalnya lu pengen beli ini beli itu gampang aja. Nah tentunya hal ini tuh lu gak akan diberikan ruang untuk dimana lu gak kelihatan lemahnya gitu. Lu pasti akan kelihatan kuat. Dan tentunya ketika lu curhat atau gak ketika lu ngobrol sama dia, pastinya ya tentunya lu kayak gak dianggap sederajat gitu. Mungkin contoh hal kecil kayak misalnya lu kayak putus hati
atau nggak lu patah hati, atau nggak lu gagal kawin segala macamnya. Ketika lu curhat teman-teman lu, pastinya ya teman lu menganggap ya iyalah lu kan gampang tinggal nyari duit, tinggal nyari cewek lagi kan, duit lu banyak. Nah, padahal nggak semestinya tentang duit, tanpa lu sadarin, tanpa teman-teman sadarin. Itulah kenapa hal ini sangat berimpact banget ke lingkungan sekitar kita. Yang terakhir tentunya, atau yang kelima, relasi menjadi sangat dangkal. Ini sama aja kayak poin kedua, tapi ini lebih spesifik lagi. Kalau misalnya ya banyak kenalan tapi sedikit-sedikit lama-lama ya menghilang gitu. Justru teman-teman lu yang makin dikit ini itu yang bener-bener paham akan keadaan lu sendiri. Bukan cuma sekedar nongkrong, traveling, atau nggak cuma sekedar kayak hiburan, foya-foya, ngeklub segala macamnya. Nah, tapi teman-teman yang benar-benar dekat sama lu itu ya udah, yang benar-benar bisa memahami lu dalam keadaan apapun itu. Nah, mau dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan yang berduka. Dan tentunya dalam keadaan bahagia, kadang orang-orang yang kayak gini itu nggak mau ada di samping lu atau di dekat lu, karena dia merasa cukup melihat dari kejauhan kalau misalnya lu senang atau nggak apa, itu udah cukup dan udah lebih dari cukup dibandingkan rasa dia sendiri. Dan itu teman yang harus teman-teman jaga, rawat, dan juga dekati. Dan pastinya mutualisme itu bakal ada, karena siapapun yang menanam pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Mungkin itu aja guys ya, kenapa banyak orang kaya yang tentunya merasa kesepian. Kalau menurutnya gimana? Coba tulis di kolom komentar, biar kita sama-sama belajar, sama-sama berpendapat, dan sama-sama kita tahu kalau misalnya hal ini tuh perlu dicegah dan kita bisa menjadi orang yang benar-benar kaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.